Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free dunia maya. Baik, bagi teman-teman semua yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan informasi video-video kami terbaru, yakni video seputar tanaman hias, adenium khususnya. Ya, dan bagi teman-teman yang masih setia di channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan video saya untuk ke depan bisa semakin memberikan manfaat bagi teman-teman ademania semua. Baik teman, dalam video kali ini saya akan coba sharingkan, saya akan berbagi pada teman-teman semua. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk di inbox saya, baik melalui messenger maupun di WhatsApp. Beberapa sahabat ademania bertanya, sejak usia berapakah adenium yang disemai dari seedling? Maksud saya, adenium yang disemai dari seed sudah bisa diprogram akar. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama, ya, mempertanyakan hal ini. Jadi sejak usia berapa adenium bisa diprogram akar? Ya, program akar adalah proses pemotongan batang untuk menambah jumlah akar, intinya seperti itu ya. Itu program akar. Ya teman, jujur saja saya sedikit kebingungan untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman. Ya, karena sejauh ini, selama ini saya hanya praktek. Ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau boleh jujur, saya juga bingung mau dijawab berapa bulan. Ya. Sementara saya menggunakan seed yang 1 tahun, ada yang berhasil, ada beberapa yang tidak berhasil. Saya menggunakan seedling yang usianya 5 bulan, ada beberapa yang berhasil, juga ada beberapa yang tidak berhasil. Saya menggunakan seedling yang usia 2 bulan pun ada beberapa yang berhasil, meski juga banyak yang tidak berhasil. Artinya begini teman-teman, kalau boleh saya garis bawahi, jadi ini serba salah ya. Saya ngomong sekian bulan, kalau ini dibuat acuan, ini pun juga tentu tidak akurat. Ya, jadi artinya gini. Oke, saya contohkan begini saja deh. Ya. Ya. Jadi misalnya ini seedling yang di depan teman-teman semua, di depan saya persisnya, ini kurang lebih usianya 4 bulanan teman-teman ya. Usianya 4 bulan. Ada beberapa yang 5 bulan. Ya, seperti ini usianya 5 bulan. Ini rata-rata 4 bulan. Ya, karena perawatannya tidak terlalu intensif. Oke. Jika saya mengatakan seedling yang berusia 4 bulan seperti ini sudah bisa di program akar, ya, jika seedling usia 4 bulan seperti ini sudah bisa diprogram akar ya, dan jika hal ini dijadikan sebagai acuan, tentunya di masing-masing tempat, di perawatan teman-teman tentu berbeda besarnya teman-teman ya. Di tempat saya usia 3 bulan, 4 bulan size-nya segini ya. Mungkin di tempat teman-teman atau di ademania lain yang lebih intensif, gedenya mungkin sudah lebih 3 kali lipatnya ini. Ya, bisa lebih besar lagi. Ya. Atau mungkin bahkan di beberapa tempat ada yang baru sebesar ini dengan usia yang sama. Ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya maksud saya. Jadi sekali lagi, usia berapa bulan tidak bisa dibuat acuan ya, tidak bisa dibuat acuan. Tetapi saya punya
beberapa metodenya teman-teman. Saya punya patokannya lah. Saya punya patokannya. Oke, anggap saja begini. Paling tidak kita yang lebih tahu dengan tanaman kita, ya. Kita yang lebih tahu dengan tanaman kita. Teman-teman coba perhatikan, kalau perawatannya terlalu over pupuk, misalnya mohon maaf, teman-teman banyak menggunakan misalnya pupuk urea, otomatis pohonnya akan jauh lebih besar, ya, walaupun usianya sama, ya. Jadi misalnya teman-teman di usia adenium seed, semai sejak seed ya, dengan usia yang sama, yang satu menggunakan pupuk tertentu ya, yang satunya tidak, satunya size-nya segini, satunya segini, ya. Jadi teman-teman perlu dikenali dulu, sebaiknya size yang besar tadi yang menggunakan perlakuan tertentu tadi tidak diprogram dahulu. Nah ini teman-teman. Jadi oke, saya anggap perlakuannya semuanya normal ya, semuanya normal-normal saja, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara usia tanaman dan besar tanaman, ya. Jadi keduanya sama-sama tidaklah benar, tidaklah salah. Bagi saya demikian teman-teman ya. Ada juga yang usianya hampir 5 bulan, tetapi pertumbuhannya begitu-begitu saja, kecil saja seperti ini. Nah ini pun juga tidak baik ketika diprokar ya. Bukan tidak bisa, kurang baik ya. Oke, intinya gini, kita sendiri yang tahu dengan tanaman kita, ya. Sebagus apapun metodenya, sebagus apapun bukunya, sebagus apapun informasinya yang Anda dapatkan dari luar, Anda sendiri yang pemilik pohonnya, teman-teman sendirilah yang tahu, ya. Oke, kalau saya dengan perawatan yang biasa, ini saya perlakukan tanaman saya dengan mohon maaf, usia tanaman di bawah 3 bulan seperti ini misalnya, seperti ini, 2,5 bulan, hampir 3 bulan misalnya seperti ini. Kalaupun memang harus terpaksa, saya berani program akar, teman-teman ya, seperti ini. Dan saya mencobanya beberapa waktu lalu dan ada yang berhasil, ya. Ada juga beberapa yang gagal, teman-teman ya. Jadi saya seperti ini sudah bisa diprogram akar, ya. Tetapi saran saya ada baiknya jika tanamannya dengan perlakuan normal, saran saya tunggu dulu sampai dia benar-benar mentok pada saatnya repotting. Misalnya, jadi acuannya begini teman-teman. Ketika medianya masih menggunakan media bagus, biarkan saja dia bertumbuh normal, ya. Biarkan dia bertumbuh normal. Jadi misalnya pada tanaman yang stuck, dia terhenti, pertumbuhannya terhenti. Taruhlah seperti ini, stuck, pertumbuhannya berhenti dan harus diganti pot misalnya untuk dibesarkan lagi potnya ya. Jadi sekalian di program akar. Nah ini bisa teman-teman ya. Ini bisa. Ya. Jadi kalau tanamannya masih seusia begini, bukan nggak boleh, ya boleh-boleh saja. Tetapi jelas sangat tinggi resikonya teman-teman ya. Lebih besar resikonya pada saat usia seperti ini, usia 2 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan. Ini beresiko sekali ketika di program akar. Ya, saran saya teman-teman bersabar dulu, tunggu minimal 5 bulan. Ya, ini saran saya. Nah kenyataannya ada beberapa tanaman saya yang saya program 2 bulan dan juga berhasil, ada, ya, ada. Jadi teman-teman sendiri yang tahu dengan kondisi tanamannya ya. Oke, kalau boleh saran saya, sebaiknya gunakan seedling minimal 5 bulan minimal ya. Syukur-syukur ada yang 1 tahun. Ya, seedling 1 tahun kurang lebih size-nya segini teman-teman. Nah seperti ini. Ini seedling 1 tahun. Pada saat memasuki usia 10 bulan, 11 bulan, bahkan ada beberapa yang 9 bulan sudah beberapa saya program, ya. Beberapa pohon seedling sudah saya program, ya. Nah ini teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan pastinya entah 2 bulan, apa 3 bulan, atau 5 bulan. Semua teman-teman semua yang mengenali tanaman masing-masing ya. Ya. Mohon maaf, saya tidak berani berspekulasi. Saya tidak berani berspekulasi. Saya mengatakan 2 bulan sudah bisa diprogram akar. Wah ini informasi ini jelas justru menyesatkan teman-teman ya. Ya, jadi mohon maaf sekali. Kembali lagi, teman-teman sendiri yang tahu dengan kondisi tanamannya, ya. Seusia begini 5 bulan. Nah, ini sudah bisa diprogram akar, teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah bisa diprogram sudah bisa diprogram akar.
Namun tetapi jika memang tidak buru-buru, tidak mau diganti pot, tidak mau repotting, taruhlah misalnya masih bagus, medianya masih bagus, pertumbuhannya juga masih bagus, Anda tidak perlu memaksanya untuk program akar. Biarkan saja dia bertumbuh semakin bengkak dulu, semakin besar dulu ya. Baru ketika memang taruhlah seperti ini, potnya hancur, polybagnya hancur dan medianya mau ganti. Nah ini bisa sekalian diangkat, sekalian mau direpotting, sekalian diprogram akar ya. Itu saja teman-teman ya, sebenarnya itu saja. Oke, saya ceritakan di sini usia 1 tahun seperti ini. Nah ini pohon ini saya program kurang lebih pada saat mau masuk usia 8 sampai 9 bulan. Saat ini usianya kurang lebih 1 tahun. Saya akan coba bongkar beberapa akarnya ya. Nah ini usia 1 tahun dan ini pun juga sama usianya 1 tahun, tetapi size-nya berbeda jauh ya. Sama-sama saya proker dan ini juga saya proker di saat yang sama dengan usia yang sama, tetapi size-nya beda jauh ya. Ya, keduanya beda varian. Jadi pertumbuhannya yang satu memang genetikannya lebih cepat tumbuhnya ya dibandingkan dengan varian yang ini seri black. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi intinya begini, semakin dewasa usia tanaman, komponen pohonnya semakin matang, otomatis mohon maaf, sangat memungkinkan dampak pembuatan akar barunya lebih cepat. Jadi dominan tingkat kehidupannya akan jauh lebih besar ketika diprogram saat usia masih kecil seperti ini ya. Oke. Ya oke, sekali lagi mohon maaf penjelasan ini, informasi dari saya mungkin jelimet ya, tetapi saya juga kebingungan menyampaikannya teman-teman ya, mungkin jelimet. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang saya sharingkan ya. Jadi sekali lagi boleh saya ulangi sebentar, usia 2 bulan seperti ini boleh diprogram, akan tetapi ketika usianya lebih besar, mohon maaf, size-nya lebih besar, usianya lebih matang, lebih tua, sangat memungkinkan keberhasilannya lebih tinggi ya. Hanya itu saja kuncinya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mencoba di usia 2 bulan, silahkan, nggak apa-apa, dicoba 5-10 pohon, misalnya ada stoknya 5-10 batang, dicoba. Atau yang satunya di 5 bulan, 5-10 batang dicoba, 1 tahun dicoba ya. Tetapi menurut pengalaman yang saya lakukan, semakin usia pohon ini menua, tingkat keberhasilannya semakin tinggi ya. Oke, baik teman, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang saya sharingkan ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kesusahan saya untuk menyampaikannya pada teman-teman semua, saya mohon maaf sekali ya. Terima kasih bagi teman-teman sudah yang menyempatkan untuk menonton video ini. Like dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Sukses buat Ademania, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.